Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah salat subuh, dan kita lanjutkan dengan talabul ilmi asy-syar'i, yaitu menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah mengkaji bersama salah satunya yaitu tentang ciri-ciri izar, pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izar ini adalah pakaian yang bagian bawah. Kalau bagian atas namanya rida, ya ada rida, ada izar. Maka disebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya bahwasanya izar atau sarung yang dipakai, yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sampai ke pertengahan betis. Ya. Disebutkan oleh salah seorang sahabat, faida izarahu ila nisfi saqaihi. Aku melihat kain sarungnya Nabi itu sampai ke separuh betisnya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita telah membahas ancaman-ancaman bagi orang-orang yang masih memakai pakaian yang isbal, yaitu pakaian yang menjulur di bawah mata kaki bagi laki-laki, ya. Kalau bagi wanita silakan menjulur di bawah mata kaki, silakan bahkan sampai lebih dari 1 jengkal tidak mengapa. Tapi kalau bagi laki-laki wajib di atas mata kaki atau sejajar dengan mata kaki. Adapun yang di bawah mata kaki ini di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang di bawah kedua mata kaki maka itu di neraka. Bahkan juga ada ancaman, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan Allah tidak melihat kepada mereka, Allah tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. 3 golongan itu kata Nabi al-musbil, yaitu orang-orang yang berpakaian isbal. Al-mannan, orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan wal munafiqu sil'atahu bil halfil kadhib, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu. Ini yang terakhir kita bahas. Kita lanjutkan pembahasan yang ke-19 dari urutan kitab ini, yaitu Al-Imam At-Tirmizi membawakan pembahasan babu ma jaa fi misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembahasan seputar gaya berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dulu beliau itu kalau berjalan. Ini yang akan dibahas oleh Al-Imam At-Tirmizi di pembahasan yang ke-19.
Di sini Syekh Abdul Razak memberikan muqaddimah, al-mishyatu ismun lil hay'ah wa hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fil masyi akmalul hadiyi. Yang namanya al-misyah ini dari kata masyayamshi. Kalau kita belajar bahasa Arab, masyayamshi itu kan berjalan. Misyah ini gaya berjalannya, ya, cara berjalannya seseorang. Dan Syekh Abdul Razak mengatakan, dan petunjuknya Nabi dalam berjalan ini adalah sebaik-baik petunjuk, ya. Wa kana wasaton, dan cara berjalan beliau itu pertengahan, ya, sebagaimana di segala macam urusan-urusan beliau. Dan dalam hal ini terdapat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat nomor 19. Ya. Surat Luqman ayat ke-19, Allah berfirman, waqsid fi masyika. Waqsid fi masyika. Yaitu sederhanakanlah caramu berjalan. Ya. Sederhanakan ketika engkau berjalan, jangan seperti berjalannya orang-orang sombong, ya. Berjalan yang wajar. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di Luqman ayat ke-19. Kemudian di sini Al-Imam At-Tirmidzi membawakan hadis urutan 123 dari buku ini atau dari kitab ini. Yaitu beliau membawakan riwayat dengan sanadnya. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala haddatsana Ibnu Lahiyata an Abi Yunus an Abi Hurairah qala. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku melihat sesuatu yang melebihi kegantengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang melebihi ketampanan dan kegantengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seolah-olah, kata Abu Hurairah, matahari itu beredar di wajahnya beliau, saking cerahnya wajah beliau. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidaklah mendapatkan seseorang, kata Abu Hurairah, yang cara berjalannya itu lebih cepat daripada Nabi. Jadi Nabi itu kalau berjalan itu cepat, ya, kata Abu Hurairah. Tidak ada yang cara berjalannya lebih cepat dari beliau, itu enggak ada, kata Abu Hurairah. Ini menurut pendapatnya Abu Hurairah, sekepengetahuan beliau, ya. Ka'annamal ardu tutwa, seolah-olah bumi itu dilipat. Saking cepatnya Nabi berjalan, seolah-olah bumi itu dilipat, ya. Kemudian kata Abu Hurairah, inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtarisin, ya. Kata Abu Hurairah, kami merasa kesusahan mengimbangi cara berjalan beliau, ya. Jadi Nabi SAW kalau beliau berjalan itu cepat, sampai para sahabat seperti Abu Hurairah ini agak kewalahan kalau mengikuti cara berjalannya Nabi, ya, agak ketinggalan kalau berjalan karena cepatnya irama ketika Nabi itu berjalan, maksudnya jalannya cepat, ya. Beliau, Abu Hurairah sendiri mengatakan, inna lanujhidu anfusana, sungguh kami itu agak kewalahan, agak kesusahan ketika mengikuti cara berjalannya beliau karena cepatnya tadi, ya. Wa innahu la ghairu muqtaris, ya. Dan terkadang beliau tidak terlalu menghiraukan kalau sudah jalan sudah cepat, tidak menghiraukan sahabat-sahabatnya tadi, ya. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan terkait hadis nomor 123. Wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah, ya. Jadi di sini Abu Hurairah, tidaklah aku melihat sesuatu yang dimana sesuatu tidak ada yang menandingi Nabi SAW dari segi ketampanan, kegantengan, ya. Walam yaqul ma ra'aitu insanan, tidaklah aku melihat manusia, ya. Jadi ketampanan Nabi, kegantengan beliau itu melebihi segala hal, ya, melebihi segala sesuatu. Wa inna maqala wala ra'aitu syai'an liya umma kullama ra'ahu min insanin aw qamarin aw syamsin aw ghairi dzalika minal asya'il hasanatil bayyihati bahiyya al jamila, ya. Jadi di sini Abu Hurairah menggunakan lafaz atau redaksi umum, ma ra'aitu syai'an. Syai' ini sesuatu yang umum, ya. Tidaklah aku melihat sesuatu yang melebihi kegantengan, ketampanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk sesuatu yang indah, matahari, bulan, ya, itu tidak bisa mengalahkan ketampanan dari wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Ya. Abu Hurairah mengatakan seolah-olah matahari itu bersinar di wajah beliau. Maksudnya seperti matahari yang bersinar, cerah. Ya. Ai li shiddati ishraqihi wa li shiddati ishraqati wajhihi wa tala'lu'i yukhayyalu lin-nadir anna asy-syamsa tala'la'a fi wajhihi. Ya. Jadi saking cerahnya wajah beliau itu seolah-olah seperti matahari yang sedang cerah-cerahnya. Ya. Wa hadhil idha'atu laysat hissiyatan bima'na annahu yunirul asya'i allati haulaha kama sabaqa bayanu dzalika. Wa ma yunsabu ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala la dillalahu batilun la yasih. Ya. Jadi wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu cerah, tapi tidak bisa mencerahi yang di sekitarnya. Tapi wajah beliau cerah, tapi maksudnya tidak bisa menyinari orang-orang yang di sekitar. Ini maksud Syekh Abdul Razak. Ya. Kemudian di sini beliau mengatakan wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annamal ardu tutwa. Tidaklah aku melihat seseorang yang cara berjalannya lebih cepat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah bumi itu dilipat. Ka'annal arda allati tahtahu tudna wa yuqarrabu ba'daha min ba'din. Jadi maksud dari hadis ini seolah-olah itu bumi itu dilipat dan didekatkan sehingga beliau itu cepat kalau berjalan, cepat sampai ke suatu tempat. Ya. Inna la nujhidu anfusana wa inna la ghairu muqtarisin. Ya, ay yamshi hadzal masya la an ijhadin nafsin wala takallufin. Beliau cara berjalan ini sudah cara berjalan yang wajar, bukan dibuat-buat. Memang cara berjalan beliau itu cepat. Ya, bukan cara berjalan yang dibuat-buat, tapi itulah tipikal yang beliau miliki. Beliau jalannya cepat. Ya. Wa inna ma huwa masyuhu sallallahu alaihi wasallam al-mu'tad. Ini adalah kebiasaan beliau. Keseharian beliau kalau jalan itu cepat, bukan jalan yang dibuat-buat. Ya, jadi seperti itulah apa adanya beliau. Wa ma'adzalika fa inna sahabata yujahiduna anfusahum idza masyaw ma'ahu. Ya, walaupun demikian ini para sahabat agak kesusahan kalau mengikuti Nabi. Maksudnya mengikuti jalan berjalannya Nabi itu agak kesusahan. Ya. Wa fi hada isyaratun ila quwwati badanihi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasanya tubuhnya Nabi itu kuat, ya. Karena ketika beliau berjalan cepat ini menunjukkan tubuh beliau itu kan kokoh dan kuat, ya. Ini kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Kemudian hadis ke-124, ya. Hadis ke-120. Jadi kalau kita mau meniru cara berjalannya Nabi, maka cara berjalan beliau itu cepat, tapi tidak dibuat-buat, ya, tapi tidak dibuat-buat. Maka dalam hal ini juga kita lihat keadaan. Kalau kita berjalan sama istri kan, kalau kita cepat-cepat kan istri kita ketinggalan kan gitu. Apalagi pas umroh bareng, pas tawaf. Kalau kita cepat-cepat istri kita ketinggalan nanti. Ya, inilah keadaan. Ya, lihat keadaannya. Yang penting itu tidak buat-buat. Ya, kita cara berjalan kayak gimana? Yang biasa, yang wajar. Sebagaimana ada di Luqman ayat 19, waqsid fi masyika. Dan berjalan secara yang wajar. Ya, tidak dibuat-buat. Ya. Kemudian hadis urutan 124. Dari buku ini, dari kitab ini, Al-Imam At-Tirmizi membawakan dengan sanad beliau, haddatsana Ali bin Hujrin wa ghairu wahidin. Qalu haddatsana Isa ibn Yunus an Umar bin Abdullah maulahu Frata qala akhbarani Ibrahim ibn Muhammadin min waladi Ali bin Abi Thalib qala kana Aliyun idza wasafa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis 124 ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata Ali? Apa penuturan Ali ketika beliau menggambarkan cara berjalannya Nabi? Qala kana idza masya taqalla ka'annama yanhattu min sababin. Ya. Jadi di sini kata Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau berjalan itu taqalla. Kalau Syekh Abdul Razak mengatakan la yunhidu qadamahu minal ardi nahdal mutawawiti al mutakasil wa inna ma yanhaduha biquwwatin wa yamshi biquwwatin likamali quwwati badanihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan kana idza masya taqalla. Taqalla itu ketika beliau berjalan beliau mengangkat kakinya dengan sigap, ya. Kalau bahasa kita tak 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 gitu bahasa. Jadi dengan sigap, mengangkat kaki, menaruh kaki itu dengan sigap.
bukan dengan menyeret kakinya. Ya, seperti berjalannya orang-orang yang malas. Ya, kalau bahasa kita kan kelewes gitu. Jadi kalau Nabi itu berjalan tak gitu loh. Jadi sigap, ya, tegar gitu loh. Ini menunjukkan memang tubuh beliau itu kuat. Di sisi yang lain kalau kita bahas kan dulu beliau kan pernah memakai 2 lapis baju perang, itu kan menunjukkan tubuh beliau memang kuat. Allah kasih kekuatan di tubuhnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi ini Ali bin Abi Thalib ini kan menantunya Nabi, beliau tahu bagaimana cara jalan mertuanya ini. Ka'annama yanhattu kana idza masyataqalla, yaitu berjalan dengan sikap kuat, ya. Jadi senang kalau kita lihat itu, kalau para sahabat melihat itu senang karena tegarnya beliau, ya. Kemudian ka'annama yanhattu min sabab, ka'annahu yanzilu, kata Syekh Abdul Razak, ka'annahu yanzilu min makanin murtafi. Ya, jadi Nabi kalau berjalan seperti seolah-olah beliau turun dari tempat yang tinggi. Ya, kalau kita bisa bayangkan dari tempat tinggi turun ke bawah itu kan orangnya kan tak kan seperti itu. Ya. Ini hadis 124. Kemudian hadis 125, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan haddatsana Sufyan ibnu Waqi' qala haddatsana Abi Anil Mas'udi an Utsman ibn Muslim ibn Hurmuza an Nafi ibn Jubair ibn Mut'im an Ali bin Abi Thalib qala. Ini masih dari Ali bin Abi Thalib juga radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffuan. Ya, kalau beliau itu berjalan maka beliau berjalan dengan cepat. Ya, cepat yang standar, bukan cepat yang dibuat-buat. Ka'annama yanhattu min sabab, seolah-olah beliau itu sedang turun dari tempat yang tinggi. Ya, ini kurang lebih cara berjalannya Nabi alaihi salatu wasallam yang dijelaskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yaitu kesimpulannya beliau berjalan dengan cepat, dengan sigap, ya. Dengan mengangkat kakinya mantap kayak gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan pembahasan nomor 20. Babu ma jaa fi taqannu'i Rasulillah alaihi salatu wassalam, yaitu penjelasan tentang kain penyeka kepala yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup itu beliau memakai kain yang diletakkan di atas kepala atau di sekitar kepala atau di sekitar leher. Ini tujuannya apa? Yaitu ketika beliau memakai minyak rambut, ya. Kan biasanya kalau buka minyak rambut kan kelemes itu kan sampai buasa semuanya. Itu sampai minyak rambutnya itu netes-netes. Ya, waktu itu Nabi pakai kain supaya minyak rambut yang netes ini tidak sampai ke bajunya, menodai bajunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari pembahasan ini. Babu ma jaa fi taqannu'i Rasulillah alaihi salatu wassalam. Ya. Hadis nomor 126. Haddatsana Yusuf, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Yusuf ibn Isa. Haddatsana wa qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Rabi' ibn Sabihin an Yazid ibn Aban an Anas bin Malik qala. Ini dari Anas bin Malik. Hadis 126 radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksirul qina'ah ka'anna saubahu saubu zayyad. Ya. Dahulu Rasulullah SAW itu sering memakai kain yang beliau letakkan di bagian kepala atau di sekitar kepala. Ya. Ka'anna saubahu saubu zayyad. Seolah-olah pakaian beliau itu pakaian seperti tukang minyak. Karena seringnya beliau memakai minyak rambut, ya. Namun di sini hadis ini dinilai hadis yang lemah oleh para ahli ilmu sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Razak. Ya, adapun hadis yang lebih sahih adalah di dalam riwayat Bukhari. Wa jaa fi sahihil Bukhari ma huwa munasibun li hadhihi tarjama, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha qalat bainama nahnu yawman julusun fi baiti Abi Bakrin fi nahri dhahira. Kata Aisyah, ini hadis ini lebih sahih daripada hadis riwayat Anas bin Malik yang dicantumkan oleh Imam Tirmidzi tadi, hadis 126. Oleh karena di sini Syekh Abdul Razak mencantumkan hadis ini supaya hadis ini menggantikan atau paling tidak menjelaskan tentang hal ini. Kata Aisyah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi di rumahnya Abu Bakar di waktu zuhur, di waktu siang, ya, qala qailun li Abi Bakrin. Ada seseorang yang mengatakan kepada Abu Bakar, ada seseorang yang berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqannian." Ini Rasulullah telah datang. Beliau membawa selembar kain. Ya,
Mughatiyan ra'sahu, yang beliau tutupkan di bagian kepala beliau. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim ketika beliau mengasih komentar terhadap hadisnya Aisyah, innama fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tilka sa'ah liyakhtafi bidzalika. Ya, fa fi'luhu lil hajati wa lam takun adatuhu at-taqannu. Ketika beliau memakai kain di bagian kepala atau di sekitar kepala, ini karena suatu kebutuhan. Ya, bukan termasuk kebiasaan rutin beliau, ya. Jadi kalau seseorang memang butuh memakai kain karena dia memakai minyak rambut supaya minyak rambutnya tidak berjatuhan ke bagian baju, maka silakan untuk memakai kain. Ini karena pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ke-21. Pembahasan nomor urutan ke-21 yaitu Al-Imam At-Tirmidzi membawakan babu ma jaa fi jilsati Rasulillah alaihi salatu wassalam, yaitu penjelasan tentang cara duduknya Nabi. Kalau sebelumnya di cara berjalan. Ya. Ini hadis pembahasan 21 ini yaitu cara duduknya Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis nomor 127 dari urutan di kitab ini. Al-Imam At-Tirmidzi membawakan dengan sanad beliau, haddatsana Abdu ibnu Humaid qala haddatsana Affan ibnu Muslimin qala haddatsana Abdullah ibnu Hassana an jaddatayhi an Qailata binti Makhrama annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi wa huwa qa'idun al-Qurfusa. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari Qaitalah binti Makhrama, bahwasanya dia ini seorang sahabiat, ya, seorang sahabiat itu pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid dengan duduk al-Qurfusa. Ya, al-Qurfusa. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsati ur'itu minal faraqi. Ya. Ketika aku melihat beliau dengan duduk dengan khusyuk, aku bergetar karena rasa takut, karena kewibawaan yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dalam hadis ini terdapat cara duduk yang pernah dilakukan oleh Nabi, itu namanya duduk al-Qurfusa. Al-Qurfusa ini kata Syekh Abdul Razak ada dua cara, ada dua sifat duduk namanya Qurfusa. Ya. Yang pertama an yajlisar rajulu ala ilyatihi. Ya, yaitu seseorang duduk dengan bertumpu pada pinggulnya, ya, wa yadumu fakhidaihi ila batnihi wa yashuddahuma biyadaihi. Ya. Jadi seseorang duduk kemudian fakhidai, yaitu kedua pahanya itu menempel ke perutnya. Kemudian kedua wa yashuddahuma biyadaihi. Kemudian kedua pahanya jadi dipegang dengan kedua tangannya, ya. Jadi kedua paha nempel ke lutut ke perut, kemudian dipegang dengan kedua tangannya. Ini al-Qurfusa. Wa sifat bihadhihi sifah li'anna al-jisma yataqarrafas ay yatajama'u ba'duhum wa yandammu ba'duhu ila ba'din. Wa hadhihi sifah yuqalu laha aidan al-ikhtiba. Ya. Jadi seseorang kayak duduk di atas lantai, kemudian pahanya itu nempel ke perut, kemudian kedua betisnya itu dipegang sama kedua tangan kayak gitu loh. As-sifatus tsaniyah, adapun sifat Qurfusa yang kedua, an yajlisa mu'tamidan ala rukbatayhi. Ya, yaitu duduk dengan bersandarkan kepada kedua lutut seperti duduk tasyahud. Ya, seperti duduk tasyahud. Summa yulsaqu batanahu ala fakhidaihi wa yaj'alu yadayhi tahta ibtaihi. Ya. Jadi sifat yang kedua kurang lebih al-Qurfusa ini seperti tasyahud awal. Kemudian al-ur'itu ay asabatni ri'dah wa hiya irti'ashul badan minal faraq ay minal khauf. Jadi ketika sahabiat ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid, ya, maka sahabiat tersebut merasakan kewibawaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika Nabi sedang duduk dengan khusyuk, dengan tenang di Masjid Nabawi atau di masjid beliau. Ini hadis nomor 127. Ya.
Kemudian hadis nomor 128, Al-Imam At-Tirmizi membawakan riwayat dari beliau. Beliau mengatakan haddatsana Sa'id ibnu Abdurrahman Al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan an-Zuhri an Abbad ibn Tamim an ammihi annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Ya, ini hadis ini diriwayatkan dari pamannya Abbad bin Tamim, yaitu namanya adalah Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu anhu. Ya. Jadi yang meriwayatkan hadis nomor 128 ini seorang sahabat namanya Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Siapa sih Abdullah ibn Zaid bin Asim ini? Beliau seorang sahabat yang mulia yang ikut Bai'at Aqabah. Kalau kita belajar sirah, maka di antara peristiwa-peristiwa sirah itu ada namanya Bai'at Aqabah. Ya. Kemudian Zaid bin Asim, Abdullah bin Zaid bin Asim ini beliau ikut perang Badar. Dan beliau ikut mengikuti banyak peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Abdullah bin Zaid bin Asim ini seorang sahabat yang ketika beliau tidur itu beliau mendapatkan mimpi tentang azan. Ya. Tentang apa redaksi azan itu begini. Kemudian mimpinya sahabat ini disampaikan kepada Nabi, akhirnya disetujui oleh Nabi, maka disyariatkannya azan lah mulai saat itu untuk menandakan masuknya waktu sholat. Ini profil dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Dan Abdullah bin Zaid bin Asim ini juga seorang sahabat yang ikut memerangi Musailamah Al-Kadzab, seorang pendusta yang mengaku sebagai nabi. Ini yang meriwayatkan hadis nomor 128 ini. Jadi sahabat ini namanya Abdullah bin Zaid bin Asim itu pernah melihat di masjid Nabi itu sedang berbaring. Ya. Sedang berbaring. Dan ketika beliau berbaring itu beliau meletakkan salah satu kakinya di atas kaki beliau yang lain. Ya, bisa kita bayangkan ya, berbaring, kemudian salah satu kakinya diletakkan di atas kaki yang lain. Kalau kita sembujung itu kan kadang meletakkan kaki di atas kaki yang lain, seperti itulah. Ya, ini pernah dilakukan oleh Nabi ketika beliau di masjid, beliau sedang berbaring dan beliau meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Ini kata sahabat tadi. Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, wa hadhil hay'atu yaf'aluha al-insanu ahyanan lirraha. Maka cara duduk atau cara berbaring seperti ini itu boleh dilakukan sesekali untuk istirahat. Biasanya orang istirahat itu kan butuh berbaring. Ya. Dan apabila dibutuhkan. Wa laysat hay'atan ma'lufatan yaf'aluha al-insanu ibtida'an. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang sering dilakukan oleh seseorang. Ya. Falidzalika la tuf'alu ghaliban fil majami'. Oleh karena itu cara berbaring seperti ini itu tidak dilakukan ketika dengan banyak orang. Ya. Wa inna ma yaf'aluhu al-insanu idza kana khaliyan fil masjid aw fi ghairi. Adapun cara berbaring seperti yang dilakukan oleh Nabi, beliau berbaring kemudian meletakkan kaki satu di atas kaki yang lain, ini ketika waktu itu masjid itu sedang sepi dari orang. Ya. Aw kana baina adadin yasirin min rifqatihi wahtaja ilaihi, atau waktu itu masih ada orang tapi sedikit. Ya. Masih ada sedikit. Wa qad rawa Muslim fi sahihihi an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, anaha an istimalis samma wal ihtiba'i fi saubin wahid wa an yarfa'a ar-rajulu ihda rijlaihi 'ala al-ukhra wa huwa mustalqin 'ala dhuhrihi. Karena juga ada dalam redaksi yang lain dalam riwayat Muslim itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menyelimuti dirinya, jadi menutupi seluruh tubuhnya dengan satu pakaian saja. Ini dilarang oleh Nabi. Dan juga Nabi pernah melarang seseorang mengangkat kakinya di atas kaki yang lain sedangkan dia sedang berbaring. Ya, qala ahlul ilmi, maka para ulama menggabungkan dua hadis ini. Hadis yang pertama tadi, Nabi itu pernah beliau berbaring di masjid, beliau meletakkan salah satu kaki beliau di atas kaki yang lain. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi melarang perbuatan tersebut. Ya, yaitu perbuatan berbaring meletakkan kaki di atas kaki yang lain. Ini ada riwayat Muslim yang menjelaskan larangan tersebut. Maka dalam ini bisa dikumpulkan atau bisa dikompromikan.
yahmilu hadisan nahyi idza kana al-insanu la ya'manu an tunkashafa auratuhu kal mu'tazir. Ya, amma idza kana amina dalika kal mutasawwiril ya kal mutasawwiril fala harja alaihi. Maka dalam hal ini para ahli ilmu mengumpulkan dua hadis tadi. Kalau seseorang itu dia merasa aman dari tersingkapnya aurat, silakan. Ya, jadi kita lagi tiduran di masjid atau lagi i'tikaf, kan biasanya butuh istirahat itu. Ya, butuh istirahat. Kemudian kita berbaring, kita membentangkan tubuh kita, meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain. Selama aurat itu bisa terjaga, maka itu silakan. Ya. Tapi kalau misalnya aurat itu rawan tersingkap, maka ini jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Karena sebagian orang tidak terlalu perhatian dalam masalah menjaga aurat. Ya, sebagian orang kan kalau pakai sarung itu di dalam sarung cuma celana pendek, kan begitu. Ya, celana pendek ini kalau orang ini lagi tiduran di masjid, nggak kerasa sarungnya terbuka, akhirnya tersingkap auratnya, sebagian auratnya tersingkap. Ya, oleh karenanya kalau pakai sarung silakan, tapi rangkepi pakai celana panjang yang di bawah lutut lah, supaya nanti seandainya kita istirahat di masjid karena kecapean, sarung kita tersingkap, maka aurat itu masih tetap tertutup. Ya, aurat itu masih tetap terjaga, tidak dilihat sama orang lain. Ya, ini pentingnya menutup aurat bagi seorang muslim, apalagi seorang muslimah kan lebih jelas lagi menutup aurat itu sebuah kewajiban. Ya. Kemudian hadis 129. Hadis 129. Al-Imam At-Tirmizi membawakan dengan sanad beliau mengatakan hadatsana Salamatu ibnu Syabib qala hadatsana Abdullah ibn Ibrahim al-Madani qala hadatsana Ishaq ibn Muhammad al-Ansari an Rubaihi ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'id an abihi an jaddihi an Abi Sa'id al-Khudri. Dari hadis ini dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjidi ihtaba bi yadayhi. Ya. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau duduk di masjid itu al-ihtiba. Al-ihtiba di sini anja jalisal insanu ala maq'adatihi wa yadumul batna was-saqaini ila al-fakhidaini wa yaqbidu yadayhi min amami saqaihi aw yuridu qit'atan minal qumash min wara'i dhahri badalan minal yadain wa hiya jalsatun turihul badan. Ini hampir sama dengan kurfusa tadi. Ihtiba ini sama dengan kurfusa. Ya. Wa tuhnil insana anil itika ila jidarin aw nahwihi wa qadiman qalu al-ihtiba'u khitanul arab. Ya. Jadi duduk ihtiba atau kurfusa ini mencukupkan seseorang untuk tidak bersandar kepada tembok kalau memang itu bisa. Ya. Kemudian bukan berarti bersandar itu enggak boleh, silakan ya, tidak mengapa. Wa qad waradat fi hayati jalsatihi ahaditsu ukhra ghairu hada. Tapi juga ada kata Syekh Abdul Razak, ada juga riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan cara duduknya Nabi alaihi salatu wasallam, seperti hadis Jabir bin Samurah dalam Sunan Nabi Dawud dengan sanad yang sahih. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau setelah salat subuh, setelah salat fajar, tarabba fi majlisihi. Maka beliau duduk bersila di tempat salatnya tadi. Hatta tatlu asy-syamsu hasna, sampai matahari betul-betul sudah terbit, ya. Hatta tarabba fi majlisihi hatta tatlu asy-syamsu. Ini menunjukkan duduk bersila ini pernah juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini ada beberapa cara duduknya, ada duduk kurfusa, ada duduk ihtiba, ada juga duduk bersila. Ini kata Al-Imam At-Tirmizi dalam hadis-hadis tersebut. Hadis pembahasan nomor 22. Babu ma jaa fi tuqaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu penjelasan tentang bersandarnya Rasul ketika duduk, ya. Bersandarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk. Di sini hadis nomor 130, Al-Imam At-Tirmizi menceritakan hadatsana Abbas bin Muhammad Ad-Duriyu Al-Baghdadiyu qala
Haddatsana Ishaq ibn Mansur an Israil an Simak ibn Harbin an Jabir bin Samurah qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala wisadatin ala yasarihi. Ya, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di sebuah bantal di sebelah kiri beliau. Ya, jadi beliau duduk sambil bersandar di sebuah bantal yang dimana bantal ini di bagian sebelah kirinya Nabi. Ya. Kemudian hadis nomor 131 Al-Imam At-Tirmizi membawakan riwayat beliau, haddatsana Humaid ibnu Mas'adah. Qala haddatsana Bishr ibnul Mufaddal. Qala haddatsana Al-Jurairi an Abdurrahman ibn Abi Bakr an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhadditsukum bi akbaril kabair. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Abi Bakr dari bapaknya, yaitu dari Abu Bakr. Nabi pernah mengatakan, ala uhadditsukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Ya. Qalu, maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Qala, Nabi melanjutkan sabda beliau, al-isyraku billah, yaitu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqian. Para sahabat yang mendengar hadis ini ketika Nabi mengatakan ala uhadditsukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Waktu itu para sahabat melihat Nabi sedang bersandar, senden gitu loh, senden. Ya. Ini menunjukkan boleh seseorang itu menyampaikan ilmu dengan bersandar, sebagaimana Nabi dalam hal ini beliau bersandar waktu itu. Jadi Nabi masih menyebutkan dua. Kan tadi dalam hadis ini Nabi menyebutkan 3 dosa besar. Ya, ala uhadditsukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Ketika itu Nabi masih bersandar. Beliau menyebutkan kesyirikan, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian, kata para sahabat waktu itu Nabi lagi bersandar. Qala, kemudian wa syahadatuz zur au qala zur, kemudian sumpah palsu atau perkataan dusta. Ya. Kemudian beliau beliau duduk tegap, yang awalnya bersandar, beliau memindah cara duduknya. Ya. Fa mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hatta qulna laitahu sakat. Beliau mengulang wa syahadatuz zur wa syahadatuz zur. Ya, sumpah palsu, sumpah palsu. Itu beliau ulang-ulang sampai beberapa kali. Sampai para sahabat laitahu sakat, seandainya Rasulullah sudah mencukupkan, enggak usah diulang-ulang lagi dalam hal ini. Ya, ini menunjukkan tiga dosa besar ini semuanya berbahaya, ya. Dan 3 dosa besar ini bukan pembatasan, ya, karena di sana ada dosa-dosa besar yang lain, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah seperti zina, khamar, minum khamar, kemudian memakan harta anak yatim, itu semua dosa besar. Yang disebutkan oleh Nabi dalam ini itu salah satu dari dosa-dosa besar, ya. 3 contoh: kesyirikan, durhaka sama orang tua, kemudian bersumpah palsu atau bersumpah dusta. Ya. Maka dalam hal ini Nabi mengubah cara duduk yang awalnya bersandar, kemudian beliau tidak lagi bersandar untuk menyebutkan yang ketiga. Ini menunjukkan sumpah palsu. Ya, ini bukan hal yang remeh, tapi itu dosa besar, juga bisa mendolimi orang lain. Ya, bisa mendolimi orang lain. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak mengatakan hadal uslubu katsiran ma yasta'miluhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa mufidun fit ta'lim wat tawjih lima fihi min jadbil qulub wa syaddil intibah. Gaya bahasa seperti ini itu sering disampaikan oleh Nabi, yaitu Nabi menyebutkan secara global, baru beliau memberikan apa? Perincian. Ya, sebagaimana dalam hadis ini, ala uhadditsukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Ini kan global. Supaya gaya bahasa seperti ini, supaya para pendengar itu apa? Penasaran. Apa 3 dosa besar ini? Bertanya-tanya dalam hati, apa? Iya ya Rasulullah. Akhirnya para sahabat, bala ya Rasulullah. Ya. Sama halnya dengan hadis-hadis yang lain, sab'atun yudhilluhum, atau 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ini kan Nabi sebutkan apa? Global, 7 golongan. Orang yang mendengar akan penasaran, siapa sih 7 golongan ini kan? Kalau orang belum pernah mendengar hadis seperti ini, belum pernah ngaji, belum pernah baca, orang kan penasaran siapa 7 golongan ini.
Akhirnya Nabi sebutkan al-imamul adil, pemimpin yang adil, terus begini. Ini sering Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan hadis atau penjelasan ilmu secara global, baru beliau perinci. Sebagaimana seorang guru ngomong kepada muridnya, ada 3 murid yang gagal dalam pelajaran saya. Oh, ini sudah gemeteran, 3 orang ini sopong ini kan. Ojo aku kan repot. Itu sudah membuat down ya perasaan. Ada 3 orang yang gagal dalam mata kuliah saya, dalam pelajaran saya. Tapi nggak disebutkan sama guru tadi. Nanti semua kan bertanya-tanya. Ini global kemudian diperinci. Ya, ini juga salah satu gaya dalam menyampaikan ilmu yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menyebutkan al-isyraku billah. Dosa besar yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah kesyirikan. Ini jelas, ya, kesyirikan ini dosa besar yang paling besar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Luqman ayat nomor 13, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang agung, kezaliman yang besar. Ya, makanya kita perlu membahas atau mempelajari apa itu syirik, definisinya apa, macam-macam syirik itu bagaimana, beserta dalil-dalilnya. Karena kalau kita tidak paham apa itu syirik, dikhawatirkan kita jatuh dalam kesyirikan tanpa kita sadari. Ya, kan jelas syirik ini disebutkan yang pertama kali oleh Nabi, al-isyraku billah. Ya, karena tidak ada dosa besar yang lebih melebihi kesyirikan, nggak ada. Wis dosa besar yang paling besar ya syirik ini. Kemudian uququl walidain. Kemudian Nabi menyebutkan yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga dosa besar. Sebagaimana Allah sebutkan di surat di surat Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah mewajibkan janganlah engkau beribadah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Ini Allah sandingkan perintah tauhid dengan perintah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan berbakti kepada orang tua ini kedudukannya besar. Karena apa? Karena Allah menyandingkan dengan perintah untuk bertauhid. Ya. Karena Allah menyandingkan perintah berbakti kepada orang tua dengan perintah bertauhid, menyandingkan. Ya. Kemudian juga di surat Luqman ayat ke-14, Anishkurli wali walidaika, dan bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ini kata Allah di firman Allah di Luqman 14. Kemudian di sini apa hubungannya dengan pembahasan kita, yaitu cara duduknya Nabi? Ya, di sini Syekh Abdul Razak mengatakan wa kana muttaqian. Waktu itu Nabi lagi bersandar. Summa jelas kemudian beliau duduk. Wa yustafadu minhu annahu la haraja 'alal insani an yattaqi'a wa huwa yulqi ba'da masailil ilmi. Ini menunjukkan bolehnya seseorang menyampaikan ilmu dengan bersandar. Ya, misalnya seorang guru, seorang ustadz ngajar ngaji atau ngisi ta'lim sambil bersandar. Nggak masalah. Kemudian terkadang merubah posisi duduknya. Awalnya bersandar, kemudian duduk biasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dalam hadis yang sedang kita bahas saat ini. Kemudian yang ketiga tadi wa syahadatuz zur au qauluz zur. Ya. Jadi ucapan dusta atau bersumpah palsu ini juga termasuk dosa besar. Kan banyak biasanya sumpah palsu ini di pengadilan. Orang-orang itu dibayar supaya bersumpah palsu untuk memenangkan kasus tertentu. Ini bahaya. Ini dosa besar. Dan itu juga pasti ada unsur kezaliman yang kental. Ya siap-siap aja nanti dituntut di hari kiamat. Orang-orang yang bersumpah palsu, ya dia menzalimi saudaranya. Ya padahal saudaranya dia melakukan ini, dituduh melakukan ini, kemudian orang ini bersumpah padahal saudaranya terlepas dari tuduhan tersebut. Ya ini hati-hati, kezaliman itu akan terbayarkan lunas di hari kiamat. Mungkin di dunia, pengadilan dunia kan kayak gitu para jemaah. Pengadilan dunia kan bisa diputar balik, faktanya bisa diputar balik, bisa dibayar, disogok. Itu dunia para jemaah, itu dunia seperti itu. Kita orang beriman, kita beriman akan adanya hari pembalasan, ada hari kiamat. Di situ nanti kezaliman akan terbayarkan lunas, sak lunas-lunasi. Orang itu nggak mungkin bisa masuk surga kecuali kezaliman yang pernah dia lakukan itu terbayarkan semuanya, dituntut. Ya, orang itu nggak mungkin bisa masuk surga kecuali kezaliman yang pernah dia lakukan itu dibayar lunas. Baru dia bisa masuk surga. Karena Allah Maha Adil.
Ya, Allah akan menegakkan keadilan, itu akan lebih jelas keadilan itu di hari kiamat. Allah Maha adil di dunia dan di akhirat. Ya, jadi itulah dunia. Kalau pengadilan dunia kayak gitulah. Kita tahu sendiri, manipulasi ini, manipulasi data dan sebagainya. Tapi pengadilan di akhirat semuanya akan terbayarkan dengan lunas. Kemudian hadis nomor 132, kata Al-Imam At-Tirmizi, haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'idin qala haddatsana Syarikun an Ali bin al-Aqmar an Abi Juhaifata qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala aqulu muttaqian. Adapun saya, kata Nabi, aku tidak pernah makan sambil bersandar. Ya, amma ana fala aqulu muttaqian. Adapun saya, kata Nabi, aku tidak makan sambil bersandar. Ini kata beliau. Ya, jadi memang beliau dalam riwayat-riwayat yang kita bahas tadi, beliau itu pernah duduk sambil bersandar. Bahkan ketika beliau menyampaikan ilmu. Adapun kalau masalah makan, beliau tidak makan sambil bersandar. Ya, bersandar ke kursi, bersandar ke tembok. Ini kalau beliau sedang makan. Dalam hadis ini tadi sebutkan demikian. Kemudian hadis 133, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan ibn Ali ibn al-Aqmar qala sami'tu Abu Juhaifah yaqul, ya, aku mendengar Abu Juhaifah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaqiyan. Aku tidak makan sambil bersandar, kata Nabi. Apa penjelasan dari Syekh Abdul Razak dalam hal ini? Wa hadzal hadisu qad saqahul musannif min tariqaini. Ya, dalam hadis ini musannif, yaitu Al-Imam At-Tirmizi, membawakan dua jalur atau dua riwayat, yaitu yang dua-duanya itu menjelaskan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu halal ittika. Jadi dua redaksi tadi, dua riwayat tadi, dua jalur riwayat tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi itu tidak makan sambil bersandar. Ya, semasa hidupnya, ini yang dikatakan oleh sahabat tadi, ya. Semasa hidupnya Nabi itu tidak makan sambil bersandar. Ya, waqad qila fi illati dzalika. Disebutkan oleh para ulama, apa namanya illah? Illah itu sebab. Sebab kenapa Nabi itu kalau makan tidak sambil bersandar, baik itu bersandar ke kursi, bersandar ke tembok atau yang semisalnya. Annal ittika'a jilsatun tu'til insana syai'an minasyarh wal iksara minat ta'am. Karena ittika, karena makan sambil bersandar, itu menyebabkan seseorang itu rasa laparnya itu nggak hilang-hilang, sehingga dia nanti pengen nambah makan. Ya, ini yang tidak disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang beliau pernah makan sampai kenyang, itu pernah, tapi nggak sesering kali. Wa annahu kadzalika jilsatu ahlil kibri asna al aql. Kata para ulama, ya, posisi makan sambil bersandar itu adalah posisinya orang-orang yang sombong. Ya, orang-orang yang congkak ketika mereka makan. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi. Beliau kalau makan, mengkonsumsi makanan itu tidak makan sambil bersandar. Qaul Ibnu Al-Qayyim, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, waqad fussiral ittika'u bitarabbu. Ya, wa fussiral ittika'u ala syai' wa huwa al-i'timadu alaihi wa fussiral ittika'u ala janbi wal anwa'u salasa min al-ittika'. Fa nau'un minha yadur bil aqli wa al ittika'u ala janbi. Ya, termasuk ittika di sini adalah bersandar dengan satu tangan, ya. Jadi misalnya tangan kiri kita buat jadikan tumpuan sandaran, kemudian sambil makan gini. Ini juga namanya ittika. Ya, ini juga namanya bersandar dengan satu tangan. Misalnya tangan kiri, kan kita makan wajib tangan kanan. Jadi tangan kirinya kita taruh ke belakang, kemudian kita makan dengan tangan kanan. Ini juga termasuk ittika, itu bersandar. Ini juga masuk dari kategori hadis ini tadi. Fa innahu yamna'u majrat ta'ami tibbi an hayatihi wa yuqi'uhu wa ya'uquhu an sur'ati nufudhi ilal ma'idah. Ya, maka dengan makan sambil bersandar ini akan mengganggu proses pencernaan makanan itu sendiri, kata Ibnu Al-Qayyim, dan proses makanan itu akan lambat untuk sampai ke lambung. Wa yadhutul ma'idah, dan akan terjadi proses gangguan di lambung. Fala yastahkimu fatuhalil hida wa aidan fa innaha tamilu wa la tabqa muntasibatan. Ya, intinya di sini Ibnu Qayyim menjelaskan tentang dari segi kesehatan. Karena beliau punya buku namanya Tibbun Nabawi, kalau salah, Ibnu Qayyim ini, ya. Kemudian hadis 134, haddatsana Yusuf, kata Al-Imam At-Tirmizi, haddatsana Yusuf ibnu Isa
qala hadatsana Waqi qala hadatsana Israil an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala wisadatin. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersandar di atas sebuah bantal. Ya. Qala Abu Isa lam yadhkur Waqi'un ala yasari wa hakadha rawahu wahidin an Israila nahwa riwayati Waqi'in wa la na'lamu ahadan rawa fihi ala yasari illa ma rawahu Ishaq ibn Mansur al-Israil. Kemudian di sini khatama rahimahullah taala hadits tarjamah bi adadi hadits Jabir bin Samurah min tariqin ukhra wa laysa fihi dzikrun ala yasarihi bi khilafil ladzi taqaddama fi awal tarjamah. Kesimpulannya di sini boleh seseorang itu duduk sambil bersandar, boleh ya. Bahkan Nabi pernah bersandar senden itu ketika beliau menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Hanya saja beliau tidak bersandar ketika beliau makan, itu saja. Kalau beliau makan beliau enggak bersandar, ya duduk biasa, duduk seperti biasa. Kemudian di sini kita tambahkan sedikit hadis pembahasan ke-23. Pembahasan ke-23 bab maja fittikai Rasulillah, yaitu beliau bersandar ketika berdiri. Ya, bersandar kepada salah seorang sahabat ketika beliau berdiri. Ini pernah dilakukan oleh beliau. Ya, hadis nomor 135. Al-Imam At-Tirmidzi menceritakan meriwayatkan hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala hadatsana Amr ibn Asim qala hadatsana Hammad ibn Salamah an Humaid an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan. Waktu itu Nabi sedang menderita sakit, ya. Kana syakiyan fa kharaja yatawakkau ala Usama ibn Zaid. Waktu itu beliau keluar dari rumahnya dan beliau bersandar kepada Usama bin Zaid. Ya, bersandar itu kayak nyenden kepada Usama, mungkin dipopong atau kayak gimana. Kalau orang sakit kan seperti itu, ya. Karena waktu itu beliau sedang sakit. Fa kharaja yatawakkau ala Usama bin Zaid. Maka beliau keluar dan beliau sedang bersandar, menyandarkan tubuhnya kepada seorang sahabat namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Wa alaihi saubun kitriyun. Waktu itu beliau memakai sebuah pakaian yang terbuat dari Yaman, ya. Kemudian hadis 136, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala hadatsana Muhammad ibn al-Mubarak qala hadatsana Atha ibn Muslim al-Khaffaf al-Halabi qala hadatsana Ja'far ibn Burqan an Atha ibni Abi Rabah anil Fadli ibn Abbas qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwfiya fihi. Aku pernah memasuki rumahnya Nabi ketika beliau sakit, ya, dan beliau diwafatkan, kemudian beliau akan wafat. Wa ala ra'sihi isabatun safra, dan di bagian kepala itu ada semacam kain berwarna kuning. Fa sallamtu alaihi, maka aku mengucapkan salam kepada beliau. Fa qala ya Fadl, qultu labbaika ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya, ushdud bihadil isabati ala ra'si. Maka kencangkan kencangkan ikatan kain ini di bagian kepalaku. Faqala fa'altu, maka aku pun melakukan. Summa qa'ada, kemudian beliau duduk. Fa wada'a kaffahu ala mankibi, maka beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas pundakku. Summa qama, kemudian beliau berdiri. Fadakhala ilal masjid, ya, kemudian beliau memasuki masjid, ya. Maka di sini menunjukkan pernah ketika Rasulullah SAW itu sedang sakit, ya, beliau menyandarkan tubuhnya karena tidak kuat waktu itu, maka beliau menyandarkan tubuhnya kepada para sahabat, kemudian diajak jalan sama para sahabat ini dan beliau ke masjid, ya. Kemudian di sini pembahasan ke-24 sedikit, karena ini pembahasannya lumayan panjang, tentang ke-24 babu maja fi sifati akli Rasulillah, yaitu penjelasan tentang cara makan. Cara makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara makan. Kan kita tiap hari makan. Bagaimana sih Nabi kalau beliau makan waktu itu? Maka dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi dalam hal ini, dalam pembahasan ini. Hadis nomor 137. Hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Sufyan an Sa'id bin Ibrahim an ibni Lika'b bin Malik an abihi.
Hadis nomor 137 ini dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu salasan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai makan, beliau menjilat jari-jarinya sebanyak 3 jari. Ya. Jadi ini dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu itu menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu kalau beliau selesai makan, itu beliau menjilat jari-jarinya yang 3, ya. Maka di sini Syekh Abdul Razak mengatakan al-aqlu bi asabi asalasin lam tuayyan hadil asabi asalasa lakinnahu ma'luma. Jadi redaksi hadis ini Ka'ab bin Malik radhiyallahu mengatakan dulu Nabi setelah makan itu menjilat jari-jarinya yang 3. Kan jari kan ada 5. Maka jari yang mana aja yang 3 ini kan? Ini hadis apa yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik ini masih umum. Oleh karena itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, maksudnya 3 jari ini yaitu apa namanya? Jempol, telunjuk sama jari tengah. Jadi makanya gini, 3 jari. Kalau kita mau makan 3 jari pakai ini ya. Jadi apa? Jempol, telunjuk sama jari tengah. Ya, ini maksud dari 3 jari tadi. Kata Syekh Abdul Razak, wahya al-ibham, ibham itu jempol, as-sababa itu telunjuk, al-wusta ini jari tengah. Ya, wa huwa min adabit ta'am al-mustahabba. Ini adalah termasuk adab dalam makan yang dianjurkan, bukan diwajibkan tapi dianjurkan. Dzakara ba'd asy-syurah anna al-aqla bil asabi'i salas yakunu fil aqli mutamasik. Ya. Maka sebagian pensyarah hadis ini itu menjelaskan makan dengan 3 jari ini itu lihat makanannya dulu. Kalau makanannya itu mudah, maksudnya makanannya enggak berkuah kan gitu ya. Makanan yang kering kayak nasi goreng atau nasi pecel atau nasi apa lagi gitu kan. Itu kan memang enggak ada kuahnya. Itu bisa pakai 3 jari itu bisa. Tapi kalau makanan-makanan yang ada kuahnya kan sulit. Ya itu malah menghabiskan waktu kita. 3 jari nggak selesai. Padahal waktu itu kan berharga bagi kita. Waktu bagi seorang muslim itu berharga. Ya, maka di sini dilihatlah seorang muslim kan tahu keadaan, tahu makanan yang di hadapannya ini bisa pakai 3 jari atau tidak. Ya, ini kata pensyarah hadis tersebut. Ya, alladzi yumkinu lil aqli an yaqbidahu bi asabihi salas. Maka makan dengan 3 jari ini itu dilakukan kalau makanan itu memang bisa dan mudah dikonsumsi dengan hanya 3 jari tadi. Ya. Adapun kalau makanan itu sulit, ya sudah kita menggunakan 5 jari atau menggunakan sendok tidak masalah. Ya. Kemudian di sini al-adabus tsani laqul asabi ba'dal farahi minat ta'ami tamaman. Menjilat jari ini kata Syekh Abdul Razak itu dilakukan setelah selesai makan. Bukan di tengah-tengah makan. Ya. Kenapa? Li'annahu qad yata'adda bihi man yaqulu ma'ahu. Karena mungkin sebagian orang belum paham masalah ini. Jadi di tengah-tengah makan, makanan masih ada. Kita menjilat-jilat jari, padahal makanan masih ada. Sedangkan kita makan bersama orang lain. Bisa jadi orang lain nggak paham ini kan malah kayak gimana kan gitu kan. Makanya di sini selesaikan makanan dulu, habiskan dulu, baru di menjilat-jilat jari yang 3 tadi. Karena memang redaksinya itu cenderung kepada dalam hal ini habis selesai makan baru beliau menjilat jari-jarinya, bukan ketika di tengah-tengah makan, tidak. Ya. Maka di sini wal hikmatu min dzalika. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, yaitu menjilat jari ketiga jari beliau setelah beliau selesai makan, yaitu untuk mendapatkan keberkahan dari makanan. Ya, lima ja fi sahih Muslim. Karena ada dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau makan suatu makanan itu beliau menjilat jarinya yang 3. Ya. Bahkan juga beliau pernah bersabda idza saqata luqmatu ahadikum falyumit anhal ada wal yaqulha wala yad'ha lisyaiton. Apabila makanan salah seorang di antara kalian itu makanannya jatuh, maka ambil makanan itu, bersihkan kotorannya, kemudian makan. Jangan makanan itu dibiarkan untuk syaitan. Ini kata Nabi, ini dalam hadis yang sahih. Jadi kita punya rotinya itu enggak ada bungkusnya. Kemudian rotinya apa? Jatuh. Kalau maka segera ambil, bersihkan. Kotoran-kotoran mungkin ada debu-debu yang menempel, bersihkan kemudian apa? Makan. Wala yadaha lisyaiton. Maka janganlah dia meninggalkan makanan itu untuk syaitan. Ya. Wa amarna an naslutal qas'ah
Bahkan Nabi SAW juga menganjurkan kepada kita untuk menjilat-jilat piring atau nampan yang kita gunakan untuk makan. Ya, apa kata beliau? Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kalian tidak tahu dari sisi mana makanan itu yang ada berkahnya. Bisa jadi di butiran nasi yang terakhir, ya, itu yang ada apa? Berkahnya di situ. Ya, jadi di sini Rasulullah SAW melakukan dua hal, menjilat jari yang 3 yang beliau gunakan untuk makan. Beliau juga menganjurkan untuk menjilat piring atau alat makan yang kita gunakan setelah makan. Ini semuanya untuk mencari, untuk ngubur keberkahan yang ada di makanan tadi. Annal baraka au juz'an, kata Syekh Abdul Razak, annal barakata au juz'an minha qad takunu fi hadzal ladzi allaqa fil yad au fil juz'il ladzi tabaqqa fis sahfa. Bisa jadi maka berkahnya makanan itu terdapat di makanan yang masih nempel di jari kita, sisa-sisa makanan atau makanan-makanan yang tersisa di piring kita. Itu justru bisa jadi berkah itu ada di situ, ya. Makanya kalau kita ambil makan itu diukur dulu para jemaah. Jangan ngambil makan kayak uang balas dendam kan gitu ya. Jadi nggak habis. Kalau nggak habis kan mubazir ujung-ujungnya masuk sampah. Bisa jadi yang masuk sampah ini yang berkahnya di situ gimana gitu kan? Kita nggak tahu karena di satu piring itu ada beberapa butir nasi dan sebagainya, ada lauk ini lauk itu, kita nggak tahu berkahnya itu di mana. Makanya di sini Nabi SAW perintahkan, menganjurkan untuk menjilat jari dan menjilat tempat makan kita, ya, untuk mengubur yang namanya keberkahan. Yang penting bersih lah. Kalau bisa tidak ada makanan yang tersisa, ujung-ujungnya terbuang. Ya, padahal masih banyak orang-orang yang sulit untuk dapat makan. Untuk makan saja sulit. Ya, untuk makan sehari-hari aja mereka kesulitan setengah mati, harus kerja susah dan sebagainya. Qala Nawawi, kita tutup dengan perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Adapun yang selanjutnya hadis-hadis yang lain kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah. Ketika Nabi bersabda, karena kalian tidak tahu di sisi mana keberkahan makanan itu berada. Maknahu, kata Al-Imam Nawawi, maknanya wallahu a'lam anna ta'amal ladzi yahdurul insanu fihi barakah. Bahwasanya makanan yang dihidangkan di hadapan seseorang itu pada asalnya itu ada berkahnya. Ya. Wala yadri anna tilkal barakata fima akalahu au fima yabqa ala asabihi au fima yabqa fi asfalil qas'a. Dan seseorang tidak tahu dari satu porsi makanan yang dia makan itu di berkahnya itu di sisi mana? Apakah di yang tersisa di jarinya, ya, atau yang masih tersisa di piringnya, atau bahkan yang tercecer, kan biasanya ada orang makan kan tercecer gitu ya, tercecer di piring walaupun sudah dewasa ada makan yang kececeran masih ada, ya, tercecer di piringnya sebelah sini itu ada. Atau makanan ini yang justru berkahnya ada yang tercecer di luar dari piring tadi itu bisa jadi di situ, ya, au fil luqmatis sakito, atau makanan yang terjatuh, ya. Fayan bahi an yuhafidu ala hada kullihi litahsulal barakah. Maka hendaknya seorang muslim, kata Imam Nawawi, maka hendaknya seorang muslim itu perhatian dalam masalah ini, ya. Dalam masalah makanan itu kita cari bagaimana makanan ini berkah, ya. Kalau kita makan bersama keluarga, kita terapkan ini. Makan bersama istri anak, kita makan dengan 3 jari, makan pakai piring, kemudian kita jilat-jilat jari kita. Kemudian piring itu kita jilat-jilat dan sebagainya. Ini menunjukkan, ini mengamalkan, yang pertama mengamalkan sunnah Nabi SAW. Yang kedua untuk mendapatkan keberkahan. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabi. InsyaAllah pembahasan yang lain kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita bahas semakin meningkatkan, menguatkan kecintaan kita kepada Nabi SAW, dan semakin mengistiqomahkan kita untuk mengikuti petunjuk beliau dan tuntunan beliau sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.